Hari ini gue mau ngajakin kalian ke mall. Jadi gue kalau ke mall tuh seneng banget naik busway. Karena gue kalau naik motor tuh males parkirnya sih. Jadi gue mau ke mall dan gue mau naik busway. Let's go. Ini tuh pertama kalinya gue naik busway lagi setelah kemarin PPKM. Kalau nggak salah sih info yang gue dapat, kalau sekarang naik busway itu kudu banget kalau kita harus sudah vaksin. Gue udah vaksin deh, tapi nanti kita lihat di pintu masuknya apakah dimintain sertifikat vaksin atau enggak. Tadi setelah masuk itu memang benar sekarang naik busway kita naik sertifikat vaksin. Jadi buat kalian make sure kalau mau naik busway itu harus sudah vaksin. Karena gue udah vaksin, jadi gue tinggal buka aja aplikasi Peduli Lindungi. Nanti kan dari sini tuh bakal ada sertifikat vaksin kita, jadi tinggal tunjukin aja ke bagian penjaga di depan tadi tepat kita ngetep tiket. Oh ya, sebagai informasi juga kalau buat kalian yang belum tahu, naik busway itu kita harus pakai e-money, dan harga naik busway itu mau jarak jauh ataupun jarak dekat. Halte Indosiar, sekarang gue tadi kan sempat transit dulu di halte Harmoni, dan sekarang gue udah nyampe di halte Tosari. Jadi buat kalian yang mau ke Grand Indonesia, kalian harus stop di halte Tosari. Jadi kalau kamu mau ke Grand Indonesia, itu harus turun di halte Tosari. Kalau kamu nggak tahu halte Tosari itu di mana, pokoknya kalau kamu udah nyampe ke halte Bundaran HI, setelah halte Bundaran HI itu halte Tosari. Grand Indonesia ada tempat di oh itu. Sekarang gua nunggu mau nyebrang. Ini tuh pertama kalinya lagi gua ke mall setelah kemarin PPKM panjang banget, dan akhirnya mall itu kembali dibuka. Jadi kenapa gua ke mall? Sebenarnya gua bukan termasuk orang yang suka nongkrong di mall, tapi karena gua buka Just Tip. Jadi kalau kalian mau Just Tip bisa cek Instagram official Just Tip gue di @titikdonghb. Nanti gua klik di sini di Instagramnya, kalian bisa cek. Dan sepertinya masuk ke mall itu syaratnya yaitu kita udah vaksin minimal dosis pertama, dan juga kita harus download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti situ kita bisa scan buat memonitoring berapa banyak jumlah orang yang udah masuk ke mall. Dan ini tuh, tapi gue belum mastiin sih, tapi informasinya tuh seperti itu. Dan nanti kita cek apa benar kita harus menunjukkan sertifikat vaksin dan juga scan barcode untuk masuk ke hotel, ke mall. Setelah tadi gue masuk mall, itu cuma ditanyain buat scan QR code dari aplikasi Pelindungi Diri, dan gak ditanya sertifikat vaksin sih. Ternyata kita hanya perlu download aplikasi Peduli Lindungi dan nggak perlu nunjukin sertifikat vaksin kayak tadi gue di halte busway. Tapi kondisinya juga ini mau sepi banget. Tapi karena memang sekarang itu masih jam, jam 10:30, jadi mall baru buka, dan ya keadaannya sepi, lengah banget. Sekarang gue sudah selesai dari Grand Indonesia, dan gue udah belanja beberapa Just Tipan gue. Dan sebenarnya tadi tuh kalau gue lihat mall sih, karena ini udah rada siangan, udah lumayan rame sih. Jadi kayak normal aja. Ternyata kalian harus, yang penting itu harus tetap yang namanya punya kartu vaksin deh. Ternyata gue salah. Tadi gue bilang kalau masuk mall nggak perlu vaksin. Ternyata kita tetap butuh vaksin. Tadi kan gue udah scan dari aplikasi Peduli Lindungi, jadi itu secara otomatis sudah ngedetect vaksin kita. Jadi kalau kamu mau ke mall di Jakarta, make sure kamu udah vaksin
dan download aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang gue udah ada di stasiun Grogol. Jadi tadi gue masuk stasiun Grogol ini juga sama aja sih kayak kita mau naik busway. Di depan tuh ditanyain dulu sertifikat vaksin. Jadi kamu make sure kalau kamu lagi di Jakarta dan pengen naik public transportation, itu kamu wajib banget udah harus divaksin. Dan juga kalau di transportation umum itu kamu nggak perlu nunjukin aplikasi, kamu nggak perlu scan QR di aplikasi Peduli Lindungi, tapi kamu cuma cukup nunjukin sertifikat vaksin aja. Jadi make sure kalau kamu mau menggunakan public transportation, kamu harus sudah divaksin. Dan sekian video vlog gua kali ini. Ya, semoga bermanfaat lah ya buat memberikan informasi kepada kalian mengenai seputar public transportation di Jakarta, persyaratan naik public transportation di Jakarta setelah PPKM yang sangat amat panjang kemarin. Dan tetap harus patuhi protokol kesehatan karena kita masih berdampingan hidup dengan COVID-19. Jadi jangan lupa juga buat kamu yang belum vaksin, ayo vaksin buat kita membuat herd immunity di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel gue ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.